Sinyal di kamar lemah, beli router gaming raksasa, harus nambah antena lagi dan nambah lagi. Untung ada Wavcom V2700. Dengan router pintar ini kita hanya perlu pasang satu alat dan gak perlu rakit sistem mesh lagi. Lalu apakah produk ini investasi terbaik atau malah gimmick? Yuk kita siksa. Dan ini dia 5 alasan Anda harus berinvestasi pada kecerdasan komputasi Wavcom V2700. Yang pertama, kita langsung bedah senjata pamungkasnya, yaitu RPU chip, The Active Signal Purifier. Dengan RPU chip, kita mendapatkan Digital Pre-Distortion Technology, sebuah teknologi menara BTS 5G yang dapat memanipulasi sinyal radio secara sengaja sebelum sinyal itu dipancarkan agar kebal terhadap distorsi. Dan tidak seperti router konvensional yang menggunakan otot atau sinyal amplifier untuk menembus tembok, yang sebenarnya sinyalnya justru hancur saat menabrak beton. Jadi bar wifi di HP Anda mungkin terlihat penuh, tapi YouTube tetap buffering dan ping game Anda merah juga, karena datanya sudah cacat. Dengan RPU chip, Wavcom V2700 ibarat menggunakan otak. Layaknya sniper, dia terlebih dahulu membaca arah angin. Jika angin ke kiri, sniper sengaja membelokkan tembakannya ke kanan agar tembakannya tepat sasaran. Begitu juga Wavcom V2700 ini. Dia sengaja mencatatkan sinyal di awal, sehingga saat menghantam kerasnya tembok beton, sinyalnya justru lurus, jernih, dan tidak kehilangan kecepatan sedikit pun. Tapi teori tanpa bukti visual adalah omong kosong. Yuk kita buktikan di dunia nyata. Kita versuskan dengan router saya, yaitu Xiaomi AX3600. Sudah saya pakai selama 5 tahun dan buat koneksi Wi-Fi 2,4 GHz sih aman saja. Tapi kalau di jaringan 5 GHz yang terhalang tembok, ya wassalam sudah tentunya. Oke, untuk mendapatkan penghalang yang sempurna, kita posisikan kedua router di kamar utama dan HP kita bawa ke kamar mandi. Sebuah skenario ekstrim test dalam pengujian koneksi Wi-Fi 5 GHz loh. Dan baru masuk kamar mandi aja, Xiaomi udah KO nih. Dan akhirnya menyerah dengan tantangan penghalang 3 tembok di kamar mandi ini. Kemudian untuk Wavcom V2700 pastinya harus berjuang juga. Namun pada Wavcom V2700, ping naik turun, tapi yang istimewa pingnya masih hijau loh, di rentang 21 hingga 43 milisecond. Dan biar tahu perbandingan realnya, kita tes ping stressnya. Bukan 50 paket, karena itu kapas, kita set 1458 paket. Batu bata. Dan masih dengan penghalang 3 tembok tentunya. Kemudian kita buka pintu kamar mandi buat kasih napas buat Xiaomi. Yang pertama kita tes ke router saya, yaitu AX3600 di jaringan 5 GHz. Kita lakukan ping stress test menggunakan paket data raksasa 1450 bytes. Dan router saya udah kejang-kejang nih, ping sampai 618 milisecond dan jitter tembus 90,6 milisecond loh. Pada posisi yang sama, kita tes koneksi Wi-Fi 5 GHz dari Wavcom V2700. Dan mempesona, Wavcom mampu bertahan dengan jitter 20,5 milisecond loh, 4 kali lebih stabil dibandingkan router Xiaomi saya. Kebohongan terbesar di dunia networking adalah sistem mesh. Kita disuruh membeli node tambahan, menambah kerumitan, dengan janji sinyal full bar di setiap sudut rumah. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa sinyal Anda penuh namun internet tetap nge-lag? Yuk kita jawab dengan membandingkan jaringan mesh Xiaomi dengan Wavcom V2700. Untuk skenario-nya masih sama ya, Wavcom V2700 di kamar utama sebagai single router, dan untuk Xiaomi dengan jaringan mesh bersama AX1800 yang saya letakkan di ruang tamu. Yang pertama kita tes untuk performa RSSI-nya saat kondisi dalam satu ruangan, penghalang 1 tembok, dan penghalang 2 tembok. Kita mulai dari Xiaomi. Dengan penghalang 1 tembok, masih aman ya. Sinyal masih hijau dan ping di 3 hingga 9 milisecond saja. Kemudian di penghalang 2 tembok terdapat proses handover. Sinyal sempat turun, kemudian setelah proses handover, naik kembali.
Tapi di detik krusial ini, koneksi Anda lag, video call terputus, dan itulah harga yang Anda bayar untuk sistem mesh handover lag. Sekarang kita beralih ke Wavecom V2700. Single router loh, dengan menghalang satu tembok masih sangat stabil, bukan? Sinyal minus 43 dBm dan ping 2 hingga 7 milisecond saja. Lalu bagaimana dengan performa penghalang dua temboknya? Let's go! Dan tentu saja, tidak ada proses handover dengan performa yang mulus juga. Dan bahkan lebih stabil dari jaringan mesh di router Xiaomi. Kesimpulannya untuk performa Wi-Fi 5 GHz-nya pada satu ruangan, kedua router ini sama-sama memiliki performa yang mempesona. Namun begitu berhadapan dengan tembok, mesh hanyalah solusi tambal sulam untuk router yang kurang bertenaga. Sisanya biar data yang berbicara. Mempesona, bukan? Sinyal dan ping sudah, sekarang kita tes kapasitas pipa internalnya. Lupakan speed test, karena itu cuma ngukur limit ISP, bukan performa router kita. Di sini saya pakai iPerf 3 ya, sebuah alat kejujuran dan pembuktian. Apakah hardware router ini mesin enterprise atau sekedar pajangan semata? Skenarionya saya jadikan laptop sebagai server iPerf 3 dengan koneksi gigabit ke router kita. Oke, langsung saja kita jalankan server iPerf 3 di laptop. Dan kita cek terlebih dahulu untuk Xiaomi AX3600 yang saya miliki. Let's go! Dan pada tes ini kita pakai 8 paralel. Jadi jika biasanya kita hanya menggunakan satu jalur, kita akan memaksa router untuk membuka 8 jalur data sekaligus. Untuk Xiaomi AX3600 pada kondisi satu ruangan dengan router mendapatkan 680 Mbps. Dan pada penghalang dua tembok, Xiaomi mendapatkan kapasitas 60 Mbps saja loh. Selanjutnya kita tes Wavecom V2700. Kita ubah server iPerf-nya sesuai yang muncul tentunya. Hasilnya pada kondisi satu ruangan dengan router, Wavecom V2700 mendapatkan 670 Mbps. Kemudian untuk performa penghalang dua temboknya, mantap ya, 2 kali lebih cepat dari Xiaomi. Dan inilah faktanya. Di ruangan yang sama, keduanya setara, tapi saat dihantam dua tembok beton, mesh Xiaomi rontok ke 60 Mbps. Sedangkan Wavecom tetap brutal di 140 Mbps. 2,3 kali lebih kencang loh. 8 slim saja tidak cukup bagi saya. Mari kita buka pintu neraka performa sesungguhnya. Kita naikkan taruhannya ke 32 paralel slim iPerf 3. Ini bukan lagi pengujian standar rumahan, ini adalah simulasi beban jaringan perusahaan. Jika router ini cuma mainan berbaju elegan, dia akan hang atau crash total di sini. Nah, ini dia. Data ini jujur, RTO adalah bukti saya memaksa hardware ini bekerja hingga batas maksimal. Dan kesimpulannya, Wavecom 24% lebih cepat, 2 kali lebih stabil, dan data tidak berbohong ya. Ini mesin infrastruktur, bukan sekedar router rumahan. Jangan kemana-mana, karena selanjutnya kita akan menguji batas jangkauan Wavecom di area terbuka, Al-Aqsa Klaten. Tes ketangguhan mesin di dalam tembok sudah, sekarang mari kita buang semua batasan. Kita bawa Wavecom ke medan terbuka di Masjid Al-Aqsa Klaten. Semua peralatan tempur sudah kita siapkan. Kita letakkan kedua router di halaman depan, dan kita uji limitasi fisik transmisi sinyal. Yang pertama kita tes untuk Xiaomi AX3600 di jarak 20, 45, 65, dan 95 meter. Let's go!
Dan pada jarak 95 meter, Xiaomi AX 3600 menyerah di minus 82 dBm. Secara teknis terkoneksi tapi fungsional, sampah ya. Tidak ada bandwidth, game over. Lalu bagaimana dengan Wavcom V2700 di jarak yang sama? Apakah dia masih mampu memegang koneksi dengan stabil? Let's go! Iya, di jarak 95 meter, Wavcom dia masih bertahan di minus 74 dBm. Dan tentu saja, data lapangan di Alaxo tidak berbohong ya. Wavcom unggul mutlak di setiap jarak, dan pada jarak 95 meter, Xiaomi rontok. Tapi Wavcom tetap bertahan. Sekarang kita tes throughput dari kedua router ini. Biar adil di jarak 65 meter ya. Let's go! Dan mempesona. Di jarak 65 meter, Wavcom mencetak rata-rata 50 Mbps. Stabil dan brutal, bukan? Sementara Xiaomi langsung tersedak dan merangkak di 16 Mbps. Jadi Wavcom mutlak nih, 3 kali lipat lebih kencang. Penyiksaan selesai dan data sudah bicara nih. Kita sudah menyiksa router ini dari menembus 3 lapis tembok beton, menghancurkan mitos efisiensi sistem mesh, menahan beban stres 32 jalur data, hingga dominasi mutlak di jarak 95 meter. Dan ingat ya, produk infrastruktur sebrutal ini tidak akan murah nanti. Amankan harga Super Early Bird di Kickstarter sekarang sebelum Anda terpaksa membayar jauh lebih mahal. Tinggalkan sinyal palsu, upgrade ke kekuatan murni. Cek link di deskripsi sekarang. Sisanya biar data yang bicara. Hahaha.